Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Ya, baik, terima kasih. Gimana kabarnya kalian setelah PTS kemarin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita akan masuk pada pembelajaran ini di tema 4, globalisasi. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Tolong ke Hazli, pimpin doa Hazli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Nah, sebelum belajar, Bapak mengingatkan nanti kalian isi absensi di Google Form ya. Dan sebelum belajar, Bapak mengingatkan tentang protokol kesehatan di musim pandemi ini. Baik, sebelum dimulai, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, siap. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Oke, baik. Kita masuk ke pembelajaran 3, globalisasi di sekitar kita. Apa tujuan yang akan kita pelajari di globalisasi ini? Pertama, yang muatan pelajarannya itu bahasa Indonesia dan IPA ya. Jadi 2 mupel. Bahasa Indonesianya kalian diharapkan bisa menuliskan informasi penting. Bingung ya? Antre atau antri? Yang betul antre. Nah, itu kosakata baku. Yang betul seperti itu, antre ya. Yang kedua, bahasa Indonesianya membuat peta pikiran, struktur teks, eksplanasi. IPA-nya membuat karya tulis, proses distribusi energi listrik. Oh iya, pembelajaran 3, globalisasi di sekitar kita. Baik, sebelum belajar, coba perhatikan ada gambar di layar kaca. Kira-kira Abdul dirawat seperti itu. Coba menurut kalian dia punya luka-luka seperti itu, dia kenapa tadinya? Salah satu lagi Bapak ingin tanya, ada nggak benda-benda ini di sekitar rumah atau di dalam rumah? Apakah ada hubungannya sumber listrik dan gambar? PLTU, iya bagus. Nah, lihat nih Bapak kasih petunjuk. Ini yang akan kita pelajari, peran listrik bagi kehidupan manusia. Nah, dunia tanpa listrik seperti contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik ya. tenaga air yang Simak mengubah ya. energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTDR atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Baik. Nah, baik. Nomor 3. Lihat. Yang tahu nomor 3, sutet tiangnya raksasa kayak kepiting, kayak Ultraman gede. 2. Iya. Nomor 2. Pernah lihat ini? Jadi 5. nomor 5. Jadi itu namanya tiang-tiang listrik sekitar kalian. Baru nomor terakhir adalah penduduk. Nah, kita. Iya, nomor 4. Baik, coba di antara kalian siapa yang berani menceritakan Dari pembangkit listrik tenaga air itu lanjut ke sutet yang kayak bapak yang kayak kepiting. Terus lanjut lagi ke sutem. ya. Ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Peran listrik pada era globalisasi. Saat ini hampir semua kegiatan yang kita lakukan menggunakan energi listrik. Paragraf kedua, siapa yang mau baca? Ada yang bisa menyampaikan? Banyak peralatan elektronik yang diciptakan. Ya, banyak peralatan elektronik yang diciptakan untuk manusia. Iya. Apa contohnya? Begitu penting listrik pada era globalisasi ini. Sebelumnya, dengan menghemat listrik kita menghemat biaya. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan apa dari paragraf ketiga ini, apa intinya? Begitu pentingnya harus menghemat listrik. Harus menghemat listrik. Begitu pentingnya. Begitu pentingnya menggunakan listrik seperlunya saja. Iya. Apa Hazli? Menggunakan listrik seperlunya Menggunakan saja. listrik seperlunya saja. Informasi apa saja yang kamu dapat tadi? Teks yang membahas tentang 1, gejala alam. Bisa
Ya, bersifat ilmiah, membahas juga fenomena sosial, dan yang ketiga berisi fakta. Bersifat ilmiah, jadi bukan dongeng si kancil. Nah, struktur teks eksplanasi anak-anak ada 3 bagian. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga apa coba? Setelah kalian pahami, coba kalian lihat teks yang barusan kalian baca. Kira-kira paragraf pertama termasuk bagian apa? Pembukaan. Pernyataan umum ya. Yang paragraf kedua deretan. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD ya. Bapak tutup. Ya, boleh keluar dulu. Keluar dulu kan Pak? Iya, boleh keluar dulu. Sama kelompok. Baik, kita akan presentasi lagi per kelompok ya. Per kelompok. Kita ya, nanti gantian. Sekarang kita ke pertanyaan IPA. Nah, ini seru nih. Pemecahan masalah. Di daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah. Namun di desanya terdapat sungai besar yang biasanya digunakan warga untuk mengairi sawah. Bagaimana menurutmu agar desa pada ini mendapat pasokan listrik? Nah, bagaimana? Menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Iya, bagus. Membuat atau membangun PLTA. Nomor 2, kelompok Aurel dan Putri Salwa. Tuh 2. Disalurkan melalui pengobel energi listrik tidak juga. Sekarang Bapak ingin di antara kalian ada yang menyimpulkan. Belajar teks eksplanasi. Siapa itu? Sama pembangkit listrik. Baru 2 orang. Belajar tentang tegangan listrik. Siapa itu? Cildan ya? Mengerjakan karya tulis tentang proses distribusi energi listrik. Evaluasi, nanti kalian kerjakan evaluasi di Google Classroom. Bapak sudah kirim Google Classroom. Nah, ini tampilannya seperti ini. Alhamdulillah kita sudah selesai. Jadi kita sudah mempelajari tadi tentang distribusi energi listrik. Bahwasanya listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik, kemudian melalui proses transmisi, dinaikkan tegangannya, kemudian disebarkan ke konsumen yang berada jauh berkilo-kilometer dari pembangkit. Kita juga sudah mempelajari teks eksplanasi. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti minggu depan kita akan melakukan praktek mencari lampu hemat energi. Sebagai penutup, kita menyanyikan lagu daerah Mariam Tomong. Atau ini saja, Burung Kakak Tua. Mau Burung Kakak Tua mau Mariam Tomong? Burung Kakak Tua. Boleh, lagu daerah dari Maluku. Baik, 3, 2, 1. Burung Kakak Tua. Mari baca hamdalah bersama-sama. Ya. Jangan lupa sebelum keluar anak-anak lihat di Google Classroom dikerjakan ya. Lihat di Google Classroom ada soal. Baik, boleh. Assalamualaikum.